negaranya dia begitu penting, begitu krusial perannya, tetapi untuk klub dia sekarang berpikir, apakah saya perlu untuk meninggalkan klub ini? Nah, kita tunggu bagaimana Alvarez memutuskan masa depannya setelah sekarang berada di simpang jalan. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner bersama saya Titis Widiatmoko. Kita akan bahas kali ini tentang satu sosok penting di tim nasional Argentina. Tetapi yang jadi pertanyaan, di level klub dia ini jarang dimainkan pada momen-momen penting atau momen krusial bagi klubnya. Sehingga sekarang pemain ini berada dalam situasi gundah gulana. Jadi untuk negaranya dia begitu penting, begitu krusial perannya, tetapi untuk klub dia sekarang berpikir, apakah saya perlu untuk meninggalkan klub ini? Nah, orang itu adalah Julián Álvarez atau si laba-laba. Nah, sebelum kita bahas tentang Julián Álvarez, nah, saya akan paparkan ya posisi atau situasi yang dialami oleh Julián Álvarez sejauh ini. Jadi dia mengatakan di sela-sela Olimpiade di Paris di mana dia ikut membela tim nasional Argentina U23 bahwa setelah Olimpiade saya akan memikirkan masa depan saya ke depannya nanti. Satu hal yang menjadi concern dia bukanlah menit bermain, karena kalau kita bicara tentang menit bermain, dia tidak kalah dibandingkan dengan kompetitornya di lini depan Manchester City, yaitu Erling Haaland. Yang menjadi masalah adalah dia seringkali dilewatkan untuk laga-laga penting yang dihadapi oleh Manchester City, misalnya untuk ajang Liga Champions. Nah, itu yang jadi concern sehingga kemudian dia memikirkan untuk meninggalkan Manchester City. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya akan menjelaskan lebih dulu tipikal-tipikal striker yang ada dalam kancah sepak bola. Nah, dan masuk pada tipikal apakah Julián Álvarez. Jadi bermacam-macam ya striker di kancah sepak bola dunia ini ya. Yang pertama mungkin yang perlu Anda kenal adalah tipikal poacher atau tukang cocor bola. Nah, ini adalah mereka yang seringkali berada dalam waktu dan tempat yang tepat. Contoh paling bagus untuk striker dengan kapasitas poacher ini adalah Filippo Inzaghi. Nah, kemudian ada juga striker yang memiliki tipikal sebagai target man. Nah, dia memiliki tinggi, kemudian badan yang kekar, kuat dalam hold up bola, menahan bola, kuat dalam duel udara. Misalnya ada nama Didier Drogba, kemudian Erling Haaland, kemudian ada Dufan Zapata ya. Ada juga Olivier Giroud, dulu ada Zlatan Ibrahimovic. Nah, ini model-model target man. Kemudian ada juga model false nine. Ini adalah mereka yang seringkali turun lebih ke dalam, kemudian mengkreasi ruang bagi rekannya untuk kemudian rekannya itu bisa masuk. Jadi dia lebih sebagai playmaker daripada striker. Contohnya misalnya adalah Lionel Messi atau juga Francesco Totti. Nah, kemudian ada juga complete forward. Jadi dia bagus sekali dalam mencetak gol, kemudian dia juga create peluang buat temannya, dia juga bisa menjadi penghubung atau nah, misalnya contohnya adalah Karim Benzema. Atau juga ada yang tipikalnya adalah pressing forward. Jadi dia memiliki kualitas kerja di atas rata-rata. Jadi dia selalu bisa pressing kepada lawannya, mengganggu lawannya sejak di zona pertahanan dari lawan. Nah, ada juga support striker atau second striker dan juga ada juga speedster. Ini biasanya pemain yang mengandalkan atau striker yang mengandalkan kecepatan pada serangan balik. Nah, Mbappe ini termasuk salah satu yang disebut sebagai speed striker. Nah, ada juga tipikal fox in the box. Jadi mereka yang tajam sekali, sebenarnya mirip dengan poacher, tetapi dia bisa lebih aktif di kotak penalti dan juga finishingnya mematikan. Contohnya misalnya adalah Ruud van Nistelrooy ya. Ada juga Alan Shearer. Nah, Robbie Fowler juga seperti itu. Nah, itu adalah tipikal-tipikal striker yang ada di kancah sepak bola dunia. Nah, Julián Álvarez ini masuk tipikal yang mana? Jadi Julián Álvarez ini cukup memiliki banyak peran ya sebagai striker, banyak karakteristik. Nah, pertama adalah dia bisa menjadi false nine.
Kemudian dia juga bisa menjadi second striker, supporting striker. Nah, dia juga tipikal striker yaitu pressing forward. Masalahnya dalam karakter, kapabilitas Alvarez seperti ini bertolak belakang dengan pesaingnya, kompetitornya yaitu Erling Haaland yang lebih sebagai complete striker, lebih sebagai target man dan juga speedster. Jadi itulah yang menjelaskan kenapa Erling Haaland ini lebih banyak dipergunakan pada laga-laga penting, karena dia bisa menjadi consistent threat ya, ancaman yang sangat konsisten bagi pertahanan lawan. Dia juga bisa memberikan impact pada pertandingan besar, yaitu big game impact. Atau juga dia memiliki physical presence yang bagus, yang kokoh. Nah, kelebihan Alvarez itu lebih pada misalnya tactical flexibility ya. Ketika strategi A itu macet, Alvarez bisa menjadi plan B. Work rate dia, terutama dalam situasi bertahan, dan juga link up play. Nah, itulah kelebihan dari Alvarez dibandingkan dengan Erling Haaland. Tapi dengan melihat situasi itu, Erling Haaland lebih dibutuhkan pada situasi laga-laga penting. Kalau kita melihat statistik sejauh ini keduanya di Manchester City, ya menit bermainnya sebenarnya Alvarez ini nggak banyak. Menit bermainnya nggak sedikit maksud saya. Sampai Guardiola ketika dimintai komentar tentang keinginan Alvarez untuk pergi, dia mengatakan, apakah Anda mau saya memasang dia lebih banyak lagi? Dia itu sudah bermain dalam banyak pertandingan, gitu. Jadi kurang apa itu yang dikatakan oleh Guardiola ya. Julian play a lot. Do you want more? Apakah Anda mau lebih gitu? Karena Alvarez ini sudah main di 3.481 menit musim lalu di all kompetisi di City, dibandingkan dengan misalnya Haaland ya 3.745 menit. Jumlah laganya justru lebih banyak Alvarez dibandingkan Haaland. Alvarez 54, Haaland 45. Tapi jumlah golnya Haaland ini 38, Alvarez ini 19 gol. Jadi memang beda ya di situ. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau misalnya Alvarez ini tetap musim depan akan menjadi ban serep bagi Haaland, kemanakah dia sebaiknya akan berpindah atau mencari tempat yang baru? Nah, banyak misalnya tempat yang bisa menjadi tujuan. Pertama adalah Atletico Madrid yang jelas berkeinginan untuk mendatangkan Alvarez dan sudah menyiapkan konon kabarnya 93 juta euro. Jadi di situ dia akan bisa bergabung dengan kompatriotnya ya, pelatihnya Diego Simeone. Kemudian ada Angel Correa, ada juga Giuliano Simeone, ada juga misalnya Rodrigo de Paul dan juga Nahuel Molina. Nah, di situ dia juga bisa memiliki peran ya, bisa menjadi pendamping dari Griezmann, kemudian Angel Correa. Nah, dia bisa menjadi pemain utama ya setelah kepergian Alvaro Morata ke AC Milan atau ke Paris Saint-Germain. Di situ dia akan bersaing dengan Gonzalo Ramos atau Randal Kolo Muani untuk posisi striker utama. Nah, ini peluang bagi dia untuk dimainkan besar sekali ya. Mengingat harganya, dengan melihat harga dari Alvarez ini yang bisa menampung ya sedikit sekali klubnya ya. Salah duanya yaitu Atletico Madrid dan juga Paris Saint-Germain ya. Persaingannya di situ dia punya kemungkinan untuk bisa menjadi pemain inti. Nah, kita tunggu bagaimana Alvarez memutuskan masa depannya setelah sekarang berada di simpang jalan, mau kemana dia setelah di City atau akan tetap berada di City. Jadi kata Pep Guardiola, kalau dia sudah selesai berpikir, agennya pasti akan menghubungi Siki Begiristain ya, direktur olahraga dari Manchester City untuk menyampaikan keputusannya. Menurut Anda akan kemanakah Julian Alvarez musim depan? Tulis di kolom komentar, kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.